Oke, baik. Sebelum Tora memasuki materi, lebih dahulu membacakan doa. Untuk kedua kelas, mohon pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita mulai belajar kita pada pagi hari ini, marilah kita membacakan doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke, baik, akan belajar tentang strategi dakwah Rasulullah di Madinah. Rasulullah membangun masjid sebagai pusat dakwah. Strategi pertama Rasulullah adalah membangun masjid, yaitu Masjid Kubah dan kemudian Al-Masjid Nabawiyah. Fungsi masjid pada masa itu tempat ibadah, tempat pendidikan Islam, pusat pemerintahan, tempat menyatukan Islam. Ada juga yang kedua, mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar. Kaum Muhajirin dari Mekah dipersaudarakan untuk kaum Ansar di Madinah agar tercipta persatuan dan saling membantu. Yang ketiga, membantu piagam Madinah. Constitution of Medina dibuat untuk menjaga kerukunan antara umat Islam dan non-Muslim di Madinah. Yang keempat, berdakwah dengan akhlak. Rasulullah berdakwah dengan sifat jujur, sabar, adil, dan ramah. Jadi anak-anak, untuk materi yang Ibu sampaikan tadi di 2 kelompok. Jadi kelompok 1 Asita Nurdin, Nadia dengan Salva. Yang kedua Zawa dengan Marsha. Kelompok 2 mengumpul. Jadi kelompok 1 pertanyaannya, Al-Masjidan Nabawiyah pada masa Rasulullah selain sebagai tempat ibadah. Ya. Yang kelompok 2, mengapa Muhammad memilih membangun masjid terlebih dahulu setelah hijrah ke Madinah? Jelas? Sudah kelompok 2? Sudah, Ibu. Oke, jadi maju di depan, menjawab di depan. Boleh di tempat, boleh di depan. Baik, saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh Ibu. Tadi, sehingga apa fungsi Al-Masjidan Nabawiyah pada masa Rasulullah sebagai ibadah? Itu Tempat ibadah. Nah, jadi fungsi Masjid Nabawi pada masa Nabi Muhammad itu bukan hanya sebagai tempat ibadah, dan juga pusat kehidupan umat. Nah, jika dilihat khusus sebagai tempat ibadah, fungsi antara lain itu yang pertama tempat sholat berjamaah, yang kedua tempat berzikir dan berdoa, yang ketiga tempat bertikaf, yang keempat tempat pembinaan spiritual, dan yang kelima yaitu tempat pelaksanaan ibadah lainnya. Nah, jadi Masjid Nabawi itu berfungsi sebagai pusat ibadah yang menjadi kedekatan umat dengan Allah, sekaligus memperkuat keimanan dan kebersamaan umat Islam. Sekian dari saya. Terima kasih. Kelompok 2 sudah siap? Jadi saya kelompok 2 akan menjawab pertanyaan mengapa Muhammad memilih membangun masjid terlebih dahulu setelah hijrah ke Madinah. Jadi Muhammad memilih membangun masjid terlebih dahulu karena masjid bukan hanya tempat ibadah, tapi juga pusat kehidupan masyarakat Islam saat itu. Dengan membangun masjid terlebih dahulu, Nabi ingin menentukan kaum Muhajirin dan Ansar agar memiliki tempat berkumpul, belajar, bermusyawarah, dan memperkuat persaudaraan. Masjid juga dijadikan pusat pendidikan, tempat menyusun strategi, menyelesaikan masalah, bahkan tempat pemerintahan. Sekian jawaban dari kelompok 2. Terima kasih. Itulah materi singkat dari Ibu
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.